Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Purwanti dari semester 3C akan mereview materi pertemuan pertama pada bab 1 yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Rendi Aridayandi SHMH. Langsung saja, pengertian dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat, dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Selanjutnya, sifat percobaan adalah yang pertama sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53, walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi, sifat dari pasal 53 yaitu percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Selanjutnya B, dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama, teori subjektif terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku penganut teori ini, Van Hamel. Yang kedua, teori objektif terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari yang pertama teori objektif atau formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Yang kedua teori objektif atau material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Penganutnya Simons. C. Unsur-unsur percobaan. Yang pertama adanya niat, ada permulaan pelaksanaan, dan yang terakhir pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri, yaitu adanya penghalang fisik. Akan adanya penghalang fisik, adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. Yang pertama, pengunduran diri secara sukarela, tindakan penyesalan. D. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Selanjutnya E. Pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2.